Kurata adalah seorang programmer jenius yang sangat diandalkan di kantornya. Ia dikenal karena kemampuannya menyelesaikan proyek lebih cepat dari tenggat waktu dan dihormati oleh rekan-rekannya. Namun, Kurata juga memiliki sisi unik. Ia adalah penggemar berat kartun robot. Di rumahnya, ia bahkan memiliki ruangan khusus yang penuh dengan koleksi mainan dan poster robot kesayangannya. Suatu hari, saat hendak pulang kerja, Kurata mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Tapi itu bukanlah akhir dari ceritanya. Kurata terlahir kembali di dunia lain, sebuah kerajaan bernama Framevilla yang dipimpin oleh Raja Ambrosius. Di dunia ini, terdapat makhluk-makhluk buas yang disebut binatang iblis, serta robot raksasa bernama Silhouette Knight yang dikendarai oleh para kesatria yang disebut Knight Runner. Kurata terlahir kembali sebagai seorang anak laki-laki bernama Ernesti E. Chevalier, atau disingkat Eru. Sejak kecil, Eru sangat mengagumi Silhouette Knight. Ketika ia melihat salah satu robot itu menyelamatkannya dari serangan monster, ia sangat terkesan, terlebih ketika mengetahui bahwa pengendara robot itu adalah ayah barunya, Matthias. Sejak saat itu, Eru bertekad untuk menjadi Knight Runner dan mengendarai Silhouette Knight miliknya sendiri. Dia berlatih berbagai hal siang dan malam. Meskipun pelatihan itu lambat, Eru tidak mudah menyerah. Karena setiap langkah yang diambil dalam pelajaran akan membuatnya semakin dekat dengan impiannya untuk memiliki Silhouette Knight. Setelah beberapa kali belajar, Dick menyadari bahwa sihir di dunia ini memiliki kemiripan dengan pemrograman yang ia kuasai di kehidupan sebelumnya. Dengan semangat tinggi, Eru belajar sihir dan teknik mekanik siang dan malam, meski usianya masih sangat muda. Sampai dia berhasil menciptakan angin dari tongkatnya. 3 tahun kemudian, Eru yang kini berusia 9 tahun bertemu dengan 2 anak kembar bernama Archit dan Adeltrud. Hari itu, di pagi hari yang masih buta, Dick kembar ingin melarikan diri karena tidak mau bertemu dengan ayah baru mereka. Saat Adi kecil tergelincir, Eru menolongnya dengan sihirnya. Adi terpukau pada wajah manis Eru, sehingga menganggapnya sebagai seorang gadis. Lalu Eru memperkenalkan diri dan mereka mudah sekali akrab. Adi, aku melihat kemampuan Eru menggunakan sihir. Hingga dia langsung meminta untuk diajari. Eru mengatakan bahwa menggunakan teknik ini harus mengerahkan dan melakukan pemeriksaan pada mana dulu. Mereka tidak masalah, asalkan bisa berlatih sihir. Semenjak saat itu mereka sering bertemu dan menjadi sahabat. Di kota itu juga ada akademi untuk melatih para Runner Knight. Hari itu, Eru akan mulai belajar di akademi tersebut. Eru sangat senang karena buku di kelas dasarnya sudah menjelaskan tentang dasar-dasar desain Silhouette Knight. Selain mempelajari semua itu, mereka juga akan mempelajari tentang fundamental magic. Eru sangat bersemangat, hingga mengatakan kepada guru bahwa dia ingin segera menjadi Runner Knight. Sang guru menjelaskan, bocah itu memiliki kekurangan sebelum menjadi Runner Knight, yaitu dia belum paham dasar-dasar dari Runner Knight, dan dia kurang tinggi. Ucapan gurunya sempat membuat Eru bersedih. Tapi si kembar memberinya semangat dan mengatakan dia akan segera tumbuh besar, hingga bisa mengendalikan Silhouette Knight. Eru tiba-tiba mendapatkan sebuah ide. Karena dia tidak bisa merubah tubuhnya maka dia akan merubah beberapa hal agar sesuai dengan tubuhnya. Teman-temannya tidak mengerti apa maksud Eru. Bocah itu menjelaskan dia akan segera merancang Silhouette Knight khusus yang cocok untuk tubuhnya. Ambisinya mengejutkan si kembar, tetapi mereka tetap mendukungnya. Tiba-tiba beberapa murid lewat, membawa palu seorang bocah kurcaci sambil mengejeknya. Eru bertanya ada apa? Bocah kurcaci bernama Batson itu menjelaskan. Anak-anak itu selalu mengganggunya karena dia lambat. Padahal palu itu adalah hal pertama yang dia beli dengan uangnya sendiri. Eru heran, dia bertanya kenapa Batson membawa palu? Memangnya apa yang dia pelajari di tempat itu? Batson menjelaskan dia belajar menempati karena keluarganya adalah keluarga pandai besi sejak dulu. Eru membantu Batson dengan melemparkan tubuh anak-anak nakal itu dengan sihir yang mereka miliki. Setelah membantu mengambil kembali palu milik Batson, Eru dan teman-temannya semakin akrab dengan Batson. Mereka menceritakan banyak hal termasuk asal-usul ilmu sihir yang anak-anak itu pelajari. Bahkan, Batson membawa mereka ke bengkel tempatnya membuat senjata. Di tempat itu, Eru mengemukakan pendapat bahwa tongkat itu terlalu besar dan merepotkan untuk dipakai. Sebagai seorang ksatria, suatu hari nanti dia membutuhkan kendali sihir yang lebih cepat. Jadi dia ingin mengubah bentuk tongkat itu. Dia menggambarkan desain tongkat sihirnya, sambil menjelaskan bahwa nantinya senjata itu bisa memotong seperti pedang sekaligus bisa menembakkan sihir seperti pistol. Ayah Batson merasa itu adalah desain yang sangat aneh. Tapi Eru bersikeras ingin menunjukkan betapa efisien benda itu setelah dibuatkan. Akhirnya pria itu mau membuatkan tongkat sihir permintaan Eru. Beberapa hari kemudian, saat belajar di sekolah, Eru mengusulkan pada sang guru, agar membebaskan dia dari pelajaran fundamental magic jika dia berhasil mendapatkan poin tinggi dalam pelajaran kali ini.
Sang guru tersenyum mengejek. Meskipun Eru adalah cucu kepala sekolah, dia tidak akan memberikan keistimewaan. Eru tidak masalah dengan hal itu karena dia memang menginginkan keputusan yang tenang dan objektif. Sang guru menjelaskan, jika bocah itu ingin diloloskan dari kelas fundamental magic maka dia harus memiliki mana yang besar setara dengan anak kelas sekolah menengah. Eru siap dites untuk membuktikan kemampuannya. Eru maju ke depan semua orang. Dengan tongkat pistol barunya, dia bisa menciptakan beberapa tembakan yang langsung menghancurkan 5 target di hadapannya. Bahkan dengan senjata itu dia bisa menciptakan energi sihir yang sangat besar, hingga menghancurkan seluruh tiang sasaran tembak di tengah tempat lain. Inovasi ini membuat para guru dan murid terkejut, penuh dengan ekspresi kagum. Akhirnya Eru menjadi murid termuda yang akan mempelajari dasar-dasar pembuatan Silho Weaponite. Semenjak hari itu kabar tentang seorang murid sekolah dasar yang berhasil mengikuti pelajaran murid kelas menengah setelah memamerkan kemampuan sihirnya yang sangat besar menyebar hingga seluruh akademi. Tapi mereka tidak akan menyangka jika itu hanyalah langkah pertama yang diambil oleh Ernesti Echevalier. Sebab dialah pria yang nantinya akan mengubah dunia ini. 3 tahun berlalu, kini Eru berusia 12 tahun dan mulai sering melihat bagaimana orang-orang merancang Silho Weaponite. Eru bahkan sudah mengetahui beberapa benda dan teknik khusus yang boleh digunakan untuk menciptakan Silho Weaponite. Batson menyadari, pengetahuan Eru akan Silho Weaponite bahkan melebihi pengetahuan ayahnya. Hari itu, saat mereka mengintip cara membuat Silho Weaponite, Batson bertanya apakah Eru serius ingin membuat Silho Weaponite miliknya sendiri. Karena sudah puluhan tahun desain Silho Weaponite kerajaan adalah standar yang digunakan hingga sekarang. Belum pernah ada kemajuan sejak saat itu. Bahkan model yang paling banyak digunakan adalah rancangan 3 abad yang lalu. Eru meminta Batson tidak perlu khawatir. Dengan penuh keyakinan bocah ini mengatakan dia pasti bisa membuat sendiri Silho Weaponite miliknya. Sebagai bagian dari pelatihan, para siswa bersama para Night Runner senior dikirim ke hutan iblis untuk latihan lapangan. Malam itu, setelah mereka selesai makan, senior mereka, Stephanie, datang untuk menyapa. Dia adalah kakak tiri si kembar, tapi mereka kelihatan tidak akur. Stephanie bertanya kenapa Eru mengambil kelas belajar membuat Silho Weaponite lebih cepat? Apa tujuannya? Eru kesulitan menjelaskan, sehingga Stephanie memintanya tidak perlu khawatir karena dia sangat suka dengan anak yang lucu dan pintar. Gadis itu sempat mengusap kepala Ernesti sehingga Adi kesal, dan memeluk Eru. Dia khawatir Stephanie akan merebut Erunya yang lucu. Kid baru menjelaskan bahwa Stephanie adalah kakak tiri mereka, tapi karena ibu mereka bukan bangsawan, jadi mereka tidak berada dalam garis keturunan suksesi. Eru mengerti situasi mereka. Dia bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang? Apakah mereka harus baik pada Stephanie atau mengacuhkan dia? Si kembar tidak ingin sampai bersikap kasar, tapi mereka mengucapkan terima kasih atas kepedulian Eru. Malam itu, Eru mendekati robot Silho Weaponite milik Edgar. Dia sangat senang bisa melihat robot itu dari jarak yang sangat dekat. Dia juga mendengar bahwa robot Silho Weaponite milik Akademi diturunkan langsung dari pihak militer. Edgar muncul sambil menjelaskan bahwa robot itu sudah menjadi miliknya selama 2 tahun, dan sudah mengalami beberapa kali modifikasi. Ernesti bertanya apakah seniornya itu juga sangat menyukai Silho Weaponite? Edgar tidak tahu pasti, tapi robot itu adalah senjatanya, baju besinya, dan mitranya yang tak akan tergantikan. Eru juga tidak sabar mendapatkan mitra Silho Weaponite yang sesuai dengan dirinya. Lalu, Edgar mengajak Eru masuk ke dalam kokpit Silho Weaponite itu. Meskipun tubuhnya terlalu kecil untuk mengendarainya, Eru sangat senang bisa menyentuh robot itu secara langsung. Saat semua siswa sudah tertidur lelap malam itu, tiba-tiba sekelompok besar monster iblis menyerbu, dan para siswa harus dievakuasi segera. Stephanie dan murid senior lainnya berusaha menghalau gerombolan monster dengan sihir, tapi jumlah mereka terlalu banyak hingga para murid kesulitan. Beruntung, Eru dan kedua sahabatnya ikut membantu proses evakuasi, sementara para Night Runner menghadapi para monster yang menyerang. Meskipun sudah ditangani, Eru merasakan firasat buruk. Benar saja, tidak jauh dari lokasi mereka, muncul monster raksasa bernama Behemoth, pemimpin para binatang iblis itu. Salah satu penjaga benteng diperintahkan untuk segera pergi dan menyampaikan informasi penting ini kepada sang raja. Sementara itu, para ksatria runner lainnya tetap bertahan, berjuang mati-matian melawan monster raksasa yang mengerikan itu. Namun, semua serangan sihir dan senjata mereka tidak mampu melukai monster itu sedikitpun. Para ksatria satu persatu gugur, diinjak, dilempar, hingga dibakar oleh monster itu. Mereka sangat tak berdaya melawan kekuatan makhluk mengerikan tersebut. Di sisi lain, para siswa berhasil menahan serangan monster iblis berkat bantuan Eru dan menaikkan level mereka sebagai runner. Setelah keadaan agak terkendali, para siswa segera bersiap untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman.
Eru mendapat pelukan hangat dari dua gadis cantik sebagai bentuk terima kasih atas perannya yang sangat besar dalam pertarungan itu. Eru meminta Stephanie untuk bicara serius. Dia heran kenapa bisa muncul monster di hutan yang relatif aman. Dia merasa ada yang aneh, seolah ada kekuatan besar yang mendorong monster-monster itu lari ke arah hutan ini. Sementara itu, ksatria yang dikirim dari benteng perbatasan, akhirnya sampai di markas utama para ksatria dan memberitahu bahwa monster Behemoth sedang bergerak menuju ibu kota. Namun, rute pergerakan Behemoth akan melewati hutan tempat sekelompok siswa berada. Pasukan pun segera disiapkan untuk membantu evakuasi para siswa. Di waktu yang sama, Behemoth sampai di lokasi mereka. Suara teriakannya yang mengerikan langsung membuat semua orang di hutan itu lari ketakutan. Eru dan yang lainnya memimpin para siswa yang panik untuk segera mengungsi. Para kakak kelas memutuskan untuk bertahan dan mengulur waktu, menahan monster besar itu dengan sihir mereka. Awalnya Helvi ragu mereka bisa menahan makhluk itu, tapi Edgar memintanya untuk berjuang dulu, setidaknya sampai para junior berhasil menyelamatkan diri. Awalnya, mereka berhasil memperlambat pergerakan Behemoth, namun monster itu melancarkan serangan sihir yang sangat kuat dan mematikan. Salah satu dari mereka, Dietrich, membunuh Grebhard yang berusaha menghadang, tapi akhirnya ia sendiri kabur saat melihat kawannya mati dan menyadari betapa kuatnya musuh mereka. Eru melihat Dietrich melarikan diri, jadi Eru mengejarnya. Dietrich sangat ketakutan, mentalnya down setelah melihat temannya mati terpanggang di hadapannya. Dia tidak ingin terbunuh, tapi tanpa sadar dia melarikan diri hingga membuat sisa orang lainnya berada dalam bahaya. Eru membuka pintu kemudi. Dia bertanya kenapa seniornya itu melarikan diri. Dietrich menjawab dengan nada tinggi, bahwa kepergiannya tidak akan berdampak apapun bagi mereka. Eru tersenyum mengejek, lalu menembak Dietrich dengan sihir, hingga pemuda itu pingsan dan diletakkan di belakang kemudian, karena Eru tidak bisa membuangnya ke hutan. Sekarang, Eru mengambil alih Silhouettenite milik Dietrich yang bernama Guair. Ia memodifikasi sistemnya dengan kemampuan programming yang selama ini belum pernah ia gunakan di dunia ini. Berkat keahlian sihir, dan sistem pemrograman ulang yang dia lakukan, Eru berhasil mengendalikan Silhouettenite itu sesuka hatinya. Mulai dari berjalan, berlari, melompati batang pohon yang tumbang, hingga membuatnya merasa sangat senang karena akhirnya bisa mengendarai robot impiannya. Si kembar sedang ada di kereta yang mengevakuasi murid-murid. Adi mengungkapkan kekhawatirannya pada Eru. Kid bertanya-tanya apa yang Eru lakukan? Apa mungkin dia akan mencuri salah satu Silhouettenite dan ikut melawan monster itu? Adi menduga itu mungkin saja terjadi. Sementara itu, para senpai sudah mulai terdesak. Namun, mereka terkejut saat melihat Silhouettenite yang dikendarai Eru datang dan berhasil melukai mata Behemoth. Mereka mengira Dietrich yang masih mengendarai robot itu. Meski demikian, Eru tidak peduli. Dia sibuk melompat, menghindari serangan monster itu sambil tertawa senang. Bukannya takut, Eru justru sangat bersemangat menghadapi monster untuk pertama kalinya dengan menggunakan Silhouettenite. Meskipun begitu, Eru masih kesulitan menghadapi Behemoth karena kulit makhluk itu sangat keras dan dilindungi sihir penguat. Karena makhluk itu adalah demon monster yang memiliki penguat cangkang. Di momen ini, Dietrich terbangun. Dia panik melihat monster besar di depan mereka hingga berteriak kencang. Eru memintanya tenang karena saat ini mereka sedang berada di tengah pertarungan. Karena pedang robot Dietrich hancur, dia meminta Eru menggunakan pedang lain yang terjatuh di tanah. Eru mengikuti perintah seniornya. Dia mengendalikan robot itu hingga lari sekencang mungkin menghindari diinjak oleh monster. Setelah mendapatkan pedang itu, Eru bisa bertahan lebih lama. Tapi sekarang mana di robot itu kurang dari 20%. Eru bertekad untuk memotong satu saja kaki monster itu sebelum robot itu tidak berdaya. Tak lama kemudian, bala bantuan tiba. Mereka heran melihat Silhouettenite bisa bergerak sangat lincah dan cepat seperti milik Dietrich. Meskipun begitu, mereka segera menyerang Behemoth dengan senjata berat, hingga berhasil menembus kulit Behemoth. Namun, Silhouettenite yang dikendalikan Eru rusak parah karena serangan api dari Behemoth. Walaupun begitu, Eru tidak mau menyerah dengan mudah. Dia meminta Dietrich mengendalikan Silhouettenite itu lagi. Meskipun Dietrich menolak, Eru tetap memaksanya. Karena dia akan keluar ruang kendali saat ini juga. Eru mengaktifkan kekuatan sihirnya yang besar, menciptakan medan untuk menghancurkan pertahanan terakhir Behemoth. Saat monster itu mengejarnya, Dietrich mengendalikan robotnya untuk terbang menjauh. Eru melihat peluang. Dia segera menangkap moncong monster itu, memegang pedang yang menangkap di mata Behemoth, lalu menyengatnya dengan petir hingga monster itu perlahan menutup mata, dan roboh. Setelah pertempuran selesai, para prajurit menemukan Eru dan Dietrich keluar dari Silhouettenite. Mereka sangat terkejut mengetahui bahwa pilot dari robot itu adalah Eru, seorang bocah berusia 12 tahun.
Kabar keberanian dan prestasinya pun segera sampai ke telinga sang raja. Saat menghadap raja, Eru ditemani kakeknya. Dia terlihat tenang, seperti sang kakek. Sang raja pun kagum melihat betapa tenang dan mudanya Ernesti. Saat ditanya ingin hadiah apa, Eru berpikir bahwa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Ia meminta untuk mempelajari cara pembuatan ether reaktor, yaitu inti kekuatan dari Silhouettenite. Semua orang di ruangan itu terkejut mendengar permintaan Eru. Bahkan Adipati Disgard sempat memarahi bocah itu karena permintaannya yang tidak masuk akal. Sang raja tersenyum mendengar permintaan Eru. Tapi sebelum itu, dia ingin tahu, apa yang ingin dilakukan Ernesti setelah mendapatkan ether reaktor itu? Eru menjelaskan, dia ingin membuat Silhouettenite miliknya sendiri. Sang raja menjelaskan, jika keinginan Eru adalah Silhouettenite, maka sang raja bisa memberikannya sekarang. Tapi bukan itu maksud Eru. Dia ingin membuat Silhouettenite dengan tangannya sendiri, yang unik, berbeda, dan istimewa. Mereka penasaran, kenapa ini penting bagi Eru? Dengan senyum lebar, dan wajah polos, Eru menjawab bahwa ini adalah hobinya. Permintaan itu mengejutkan banyak orang dan sebagian dari mereka menentangnya. Sang kakek yang mendampingi Eru berniat meminta maaf, tapi raja malah tertawa. Ia memutuskan memberi Eru kesempatan, namun dengan satu syarat. Eru harus membuktikan kelayakannya dengan menciptakan rancangan Silhouettenite terbaik. Membunuh Behemoth saja belum cukup untuk memperoleh rahasia besar itu. Jika Eru berhasil membuat desain yang mampu menarik perhatian sang raja, maka ia akan diizinkan mempelajari semua yang ia inginkan tentang ether reaktor. Meski beberapa petinggi kerajaan menunjukkan sikap tidak menyenangkan terhadap permintaan Eru, bocah itu tetap teguh dan siap melakukan apapun demi hobinya. Keesokan harinya, Kid dan Adi dipanggil oleh ayah mereka yang merupakan bangsawan di istana. Sang ayah meminta mereka untuk terus memberikan informasi terbaru tentang pencapaian Eru, agar bisa segera dilaporkan kepada raja. Mereka akhirnya setuju karena menyadari raja memang mulai menyukai keberadaan Eru. Hari itu, para dwarf yang sedang memperbaiki Silhouettenite milik Dietrich. Pemimpin mereka, Bos David, mengambil serpihan jaringan lengan robot itu. Diheran bagaimana mungkin robot itu bisa hancur dalam waktu semalam padahal baru beberapa bulan lalu jaringan robot itu diganti. Tiba-tiba Eru muncul di sampingnya, dan berkomentar bahwa robot itu masih terlihat sangat cantik meskipun dalam keadaan rusak. Saat Eru mengoceh tentang mengganti sistem jaringan robot itu, Bos David jadi tertarik. Dia mengajakku Eru bicara lebih jauh. Eru menjelaskan, menggunakan stand-in untuk mesin Magius memungkinkan mereka untuk menghapus semua pembatasnya. Dengan begitu, pengemudi bisa mengambil semua mana di match dan menggunakannya untuk menyerang. Bos David terkejut mendengar hal itu, tapi penjelasan itu dibenarkan oleh Dietrich yang menyadari bahwa kerusakan terjadi karena pembatas kekuatan atau limiter dilepas oleh Eru. Sehingga robot itu bisa bergerak lagi. Untuk mencegah kerusakan serupa, Eru mengusulkan pada Bos David untuk mengganti bagian kristal tissue menjadi tipe strain-type kristal tissue yang berbentuk seperti gulungan kabel. Hasilnya, kekuatan robot meningkat hingga 30% saat diuji. Bos David sangat senang mendengar hal itu, sehingga dia akan mengubah semua yang ada di unit saat ini. Eru juga menyarankan agar merubah sedikit bentuk humanoid dari robot itu. Setelah melihat pola pikir Eru, Bos David mempersilahkan dia mengemukakan pendapatnya lagi. Eru mengundang para senior pengendara Silhouettenite. Dia memberikan penjelasan tentang idenya. Ia menunjukkan bahwa Silhouettenite yang sekarang kurang efektif karena hanya memiliki 2 tangan. Karena itu, Eru berencana menambahkan 2 tangan lagi di bagian punggung. Namun, para senpai sedikit meragukannya. Dalam pelatihan, mereka hanya diajari cara menggunakan Silhouettenite seperti biasa. Mereka khawatir, lengan tambahan itu hanya akan mengganggu saat pertarungan. Bos David menjelaskan, bahwa bentuk Silhouettenite selama ini memang disesuaikan dengan tubuh manusia agar lebih mudah digunakan. Jika Eru menambahkan lengan lagi, dia khawatir itu akan sulit digunakan. Namun, Eru menjelaskan bahwa tangan tambahan ini bukan tangan asli, melainkan mesin, sehingga bisa dimodifikasi dengan pengaturan sederhana. Ia menyebutnya sebagai Bakwaffe, sebuah tambahan yang dirancang khusus untuk memegang tongkat sihir agar bisa menembakkan serangan sihir kapanpun. Cara penggunaannya pun sederhana, seperti memakai analog pada konsol PS, tinggal arahkan dan tembak ketika musuh sudah dibidik. Helvi menjadi orang pertama yang mencoba lengan baru itu di Silhouettenite miliknya. Ternyata mengendalikan lengan tambahan itu lebih mudah dari dugaannya. Bos David heran mendengar hasil dari penemuan Eru. Apalagi bocah itu terus-menerus menemukan hal-hal baru yang belum pernah ada sebelumnya. Setelah dari bengkel, Eru dan si kembar pulang bersama. Mereka bertanya, apakah Eru akan segera mengendarai Silhouettenite untuk melawan monster?
Eru membenarkan hal itu karena robot tersebut memang diciptakan untuk melindungi manusia dari para monster. Si kembar segera meminta untuk diajari mengendarai Silhouette Knight juga. Mereka ingin bisa bertarung dengan Eru dan melindunginya. Mereka tidak mau ditinggalkan di belakang sementara Eru melawan monster. Melihat sikap tulus sahabatnya, Eru memiliki ide brilian lain. Dia akan segera menyelesaikan penelitiannya agar mereka juga bisa segera mengendarai Silhouette Knight. Hari itu, Eru meminta izin kepala sekolah untuk melibatkan seluruh pihak sekolah untuk mulai merakit miniatur Silhouette Knight yang akan dipimpin oleh Batson. Proposalnya pun disetujui oleh kepala sekolah. Miniatur ini disebut Silhouette Gear. Para siswa mulai berlatih untuk mengendalikannya, namun pada awalnya mereka mengalami banyak kesulitan, sampai akhirnya mereka malah bermain kejar-kejaran dengan Silhouette Gear itu. Kemudian, Eru dan Bos David memulai berbagai eksperimen untuk memperkuat Silhouette Knight. Prosesnya membutuhkan banyak perhitungan dan perbaikan. Setelah melewati beberapa tahap, kegagalan, dan pembuatan ulang, Silhouette Knight dengan fitur backward pun siap diuji coba. Pilotnya adalah Helvi Senpai dan beberapa senior lain. Mereka memulai uji coba dengan menembakkan sihir menggunakan bak weapon. Hasilnya sukses dan cukup memuaskan. Semua orang merasa senang. Hari ini, Silhouette Knight baru telah mengambil langkah pertama. Dietrich merasa, ini adalah revolusi baru yang akan sangat membantu pertempuran dari jarak dekat maupun jarak jauh. Uji coba berikutnya melibatkan Edgar Senpai, Knight Runner terbaik di akademi, untuk menguji kekuatan tempur Silhouette Knight tipe baru ini. Pertarungan berlangsung sengit, dan walau hanya uji coba, banyak penonton berdatangan. Edgar kagum merasakan kekuatan robot tipe baru ini. Meskipun terkejut, tapi dia akan mulai terbiasa membuang semua yang dia ketahui semenjak mengenal Ernesti yang selalu berhasil membuatnya terkejut. Edgar berhasil mendorong dan menghancurkan sistem backarm robot itu, tapi Helvi berhasil menjatuhkan dia. Saat Helvi ingin memberikan serangan terakhir, tiba-tiba saja robotnya rubuh, kehabisan mana. Pertarungan pun berakhir imbang. Eru dan yang lainnya mengamati dengan seksama dari tepi arena, sambil mencatat kekurangan atau kendala yang muncul. Malam harinya, mereka merayakan keberhasilan Silhouette Knight baru bernama Telestale itu dengan pesta. Namun, tanpa mereka sadari, ada satu orang mata-mata dari pihak luar yang menyelinap, menguping pembicaraan mereka, dan berniat jahat pada penelitian Ernesti. Dia melaporkan tentang kemajuan penelitian Eru pada seorang wanita rambut merah yang sangat misterius. Wanita itu mengatakan mereka akan menunggu sebentar lagi, dan memberikan bayaran pada informan itu. Setelah uji coba kemarin, kelemahan mereka mengetahui bahwa Telestale punya kelemahan, yaitu boros mana. Eru dan yang lainnya mulai memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini. Dietrich bertanya apakah mereka bisa meningkatkan kapasitas menyimpan mana? Edgar menjelaskan jika mereka melakukan itu mereka perlu meningkatkan jumlah jaringan kristal. Itu berarti akan menambah banyak otot dan beban. Hingga akhirnya, Adi berhasil membuka pikiran Eru tentang solusi lain, yaitu mengubah jaringan otot dengan yang lain. Keesokan harinya, Eru bersama Kit dan Adi, serta Batson, melakukan uji coba senjata baru untuk Silhouette Gear. Hasilnya hebat dan kuat. Selain itu, Eru juga dapat melakukan manuver dengan peralatan barunya, sehingga bisa melompat ke tempat yang lebih tinggi. Bahkan, sekarang Silhouette Gear itu bisa menembakkan anak panah besar dengan sangat kuat. Senjata itu sangat kuat hingga bisa menghancurkan sebuah pohon besar dan tembok di belakangnya. Setelah itu, Eru mengikuti pelajaran tentang berbagai negara di benua ini dengan serius. Namun, pengembangan Silhouette Knight Telestale yang boros mana masih dalam tahap percobaan dan belum memuaskan. Sementara itu, Eru berhasil mengembangkan kekuatan baru untuk Silhouette Knight yang akan dikirim ke laboratorium untuk diteliti dan dikembangkan lebih lanjut. Lauri, utusan kerajaan menilai unit itu benar-benar berbeda dan baru. Dia akan melaporkan tentang Telestale pada laboratorium pembuatan Silhouette Knight sebelum ke raja. Eru merasa itu bukan masalah besar. Lagi pula, baginya, Telestale baru pondasi, dia sudah memikirkan banyak hal tentang menciptakan robot lain yang lebih hebat hingga membuat raja terkejut. Utusan kerajaan tercengang mendengar hal itu. Dia harap, dia tidak akan mati terkejut sebelum melihat hal-hal baru itu. Kid dan Adi juga tidak lupa akan janji mereka kepada ayahnya untuk melaporkan perkembangan Eru, karena khawatir hak cipta robot itu bisa direbut oleh pihak lain. Selanjutnya, para siswa dan semua pihak yang terlibat dalam pembuatan Silhouette Knight terbaru dikumpulkan oleh utusan Marquess Disgard. Mereka akan dibawa ke hadapan sang Marquess karena dia ingin melihat langsung pencapaian ini di kediamannya. Walau hujan lebat, keberangkatan tidak boleh ditunda. Hanya pilot dan pihak-pihak yang bersangkutan yang boleh ikut serta. Siswa lainnya tidak diizinkan. Namun, Kit memiliki firasat buruk tentang ini. Ketika melewati lembah gurun,
mereka diserang oleh monster iblis bernama seekor worm, makhluk kelas bos, yang muncul karena dipancing seseorang. Silhouette Knight tipe baru pun mengeluarkan seluruh kekuatannya. Seperti biasa, bukannya takut, Eru justru bersemangat melihat monster itu. Dia langsung ikut bertarung dengan gagah berani menggunakan tongkat sihir yang telah dimodifikasi. Akhirnya, seekor worm berhasil dikalahkan. Ternyata, dalang dibalik kemunculan monster ini adalah mata-mata dari negeri tetangga yang ingin mencuri teknologi Silhouette Knight. Mereka akan mengikuti Eru sampai ke kediaman Adipati dan merebut robot itu dengan umpan. Seminggu kemudian, Kid dan Adi merasa lemas karena tidak ada Eru. Namun, rombongan mereka akhirnya kembali, meski hanya para senior dan bos David. Eru masih berada di kediaman Adipati Disgard bersama Telestale. Di kediaman Marquess Disgard, dia bertanya pada bawahannya tentang pendapatnya akan Silhouette Knight bernama Telestale itu. Pria itu menjelaskan, Telestale lebih unggul dari segi kecepatan, kekuatan, hingga serangan sihir, jika dibandingkan dengan robot tipe lama. Marquess Disgard langsung percaya bahwa unit itu memang luar biasa. Telestale akan sangat berguna bagi masa depan mereka, jadi dia harus memperlakukan Eru dengan lebih baik sekarang. Disgard juga membicarakan sejarah Silhouette Knight yang telah digunakan sejak 300 tahun lalu. Marquess kagum karena Eru bisa mengembangkan Silhouette Knight dalam waktu singkat, dengan kecepatan dan kekuatan yang meningkat. Namun, Marquess juga ingin berbicara dengan Eru tentang rencananya ke depan. Setelah Eru datang, ia menjelaskan semua yang telah dibuatnya, lengkap dengan kelebihan dan kekurangannya, termasuk masalah boros mana yang masih menjadi fokus pemikiran. Setelah penjelasannya selesai, dia bertanya apakah Marquess Disgard memiliki pertanyaan? Pria itu menjelaskan, dia telah diberi wewenang untuk semua evaluasi dan keputusan mengenai proyek unit baru ini. Dia berniat menyampaikan hal ini sendiri kepada Raja. Eru merasa tidak masalah dengan hal itu. Dia justru senang. Disgard pun bertanya kepada Eru, apa yang sebenarnya ingin ia capai? Namun, Eru malah merasa senang jika Marquess yang menyampaikan kepada Raja. Reaksi Eru ini membuat Disgard bingung dan marah, karena Eru tampaknya tidak memahami betapa besar hal yang telah ia lakukan. Eru juga terlihat tidak peduli dengan gelar, kekayaan, atau kehormatan. Marquess Disgard menjelaskan tentang sejarah Silhouette Knight, sebuah teknologi yang membutuhkan waktu lama untuk berkembang. Namun, Eru mampu menguasainya dalam waktu singkat. Hal itu membuat Disgard merasa Eru tak boleh menganggap remeh kemampuannya. Eru menjawab bahwa ia hanya ingin menciptakan Silhouette Knight versi terbaik agar Raja tertarik. Marquess terdiam. Impian Eru benar-benar di luar nalar, tapi Eru hanya menganggapnya sebagai hobi belaka. Marquess Disgard teringat pada masa lalu Raja yang terobsesi dengan peledak seperti Eru terobos pada Silhouette Knight. Sementara itu, Kid dan Adi yang tengah cemas, akhirnya merasa lega setelah sang ayah menjelaskan posisi Eru yang sedang berada di kediaman Marquess. Namun, mereka malah dimarahi karena telah membolos sekolah demi mencari tahu hal itu. Di sisi lain, Marquess Disgard sebenarnya puas dengan semua jawaban dari Eru. Namun, Eru meminta akses terhadap wawasan dan wewenang yang dipegang Marquess agar ia bisa melihat rencana masa depan berkaitan dengan Silhouette Knight. Marquess merasa tertekan mendengar semua ide, gila, Eru, dan mulai merasa kesal karena Eru terlalu lama tinggal di kediamannya. Beberapa hari kemudian, Adi semakin gelisah karena Eru tidak juga kembali. Dia membuat keributan di bengkel bos David, hingga membuat yang lain mentertawakan sikapnya. Adi berniat membawa Eru kembali secara paksa dengan Silhouette Gear miliknya. Tapi Edgar langsung mencegahnya. Karena Eru di sana atas undangan resmi dari Marquess. Para senior sebenarnya juga merasa gelisah karena Eru belum kembali. Bos David menyarankan mereka mengantar Silhouette Knight milik Dietrich untuk diperiksa Marquess karena semua unit baru sudah diantar ke sana. Jadi mereka semua sepakat untuk pergi menemui Ernesti bersama-sama. Namun, beberapa hari kemudian, sinyal bahaya datang dari desa paling dekat dengan kediaman Marquess Disgard. Banyak monster muncul di desa itu. Pasukan keamanan dengan Silhouette Knight langsung dikerahkan ke sana. Ternyata kekacauan di desa itu disebabkan oleh mata-mata dari negeri lain. Mereka sengaja ingin menciptakan perang atas perintah wanita rambut merah itu. Saat itu, Ernesti juga melihat sinyal bahaya yang membumbung ke langit. Hari itu, saat Silhouette Knight Guaire selesai diperbaiki dan dicoba, kemampuannya ternyata setara, bahkan sedikit lebih unggul dari Telestale. Sekarang, Guaire adalah robot dengan daya tembak terbesar dari apapun yang ada di akademi itu. Dietrich hampir tidak rela menyerahkan robotnya pada Marquess Disgard. Edgar menjelaskan, Marquess Disgard berjanji akan mengganti unit yang sudah mereka kirim dengan unit yang baru. Jadi, setidaknya ada keuntungan dari hal ini. Si kembar muncul dengan kereta kuda besar. Di dalamnya ada Silhouette Knight Gear milik mereka dan Eru.
Mereka tidak sabar ingin segera membawa Silhouette Night Gear mereka serta milik Eru untuk pergi menuju benteng Casadeus, tempat tinggal Marquess Disgard. Bos David heran melihat mereka membawa Silhouette Night itu, tapi mereka segera menjelaskan, mereka ingin segera memainkan ini dengan Eru. Di sisi lain, para mata-mata berhasil menyusup dan merebut salah satu Silhouette Night yang sedang dalam perjalanan untuk melaporkan bahwa serangan iblis telah berhasil diatasi. Mereka menipu para penjaga, menyerang mereka dan mencuri Telestale yang disimpan di dalam, lalu membuat kerusuhan untuk melarikan diri. Marquess Disgard segera mengutus Komandan Morten Fradeholm ke lokasi. Marquess melarang Eru ikut pergi melawan para penyusup itu karena kini Eru dianggap sebagai sosok penting di negeri ini. Para perampok sempat unggul karena mereka dengan mudah menguasai Telestale. Komandan Morten mencoba menghalangi mereka dengan serangan dari robot miliknya. Tapi Telestale memang terlalu kuat. Sampai akhirnya, dia berhasil mendorong salah satu robot milik penyusup dan menantang bos mereka, si wanita rambut merah, Lady Kerhild. Hingga akhirnya mereka mengorbankan satu orang dan berhasil kabur dari benteng. Komandan Morten merasa tertekan karena unit musuh sangat kuat. Namun, dalam perjalanan, mereka bertemu dengan Edgar dan rombongan yang hendak menjemput Eru. Pertempuran pun tak terhindarkan. Hanya dengan satu ayunan pedang, Dietrich berhasil memotong salah satu robot itu hingga tidak berdaya. Bos David memilih mundur karena situasi terlalu berbahaya. Dietrich berhasil memotong dua robot lagi sehingga Lady Kerhild langsung melarikan diri saat melihat situasi tidak bisa dia kendalikan. Edgar mencoba mengejarnya saat Dietrich ditahan musuh. Karena kesal, Dietrich menggulingkan tubuh robot itu nggak ke jurang, lalu memberikan tembakan besar sampai Silhouette Night musuh hancur. Pengendara Silhouette Night itu berhasil keluar, lalu menembakkan bom cahaya sehingga Dietrich tidak bisa melihat. Kit dan Addi memilih bertarung dengan bantuan Silhouette Night Gear, meninggalkan bos David yang berkendara sendirian ke kastil Marquess Disgard. Pemimpin perampok berhasil kabur dengan mengorbankan anak buahnya, dan kini dikejar oleh Edgar. Si kembar datang untuk membantunya mengejar pencuri itu. Edgar memarahi mereka, tapi mereka bersikeras ingin membantu karena mereka juga marah saat Telestale dicuri. Apalagi mereka juga ikut andil dalam membuat robot itu. Di sisi lain, Eru melihat benteng yang dihancurkan pencuri. Dia kesal karena di saat seperti ini dia tidak memiliki Silhouette Night untuk dikendarai. Tepat di momen ini, bos David dan Batson sampai di depan benteng. Eru menghampiri mereka, lalu mereka menceritakan apa yang terjadi saat beberapa robot Telestale menyerang mereka. Eru menjelaskan bahwa unit itu telah dicuri. Lalu, dia menggunakan Silhouette Night Gear miliknya, untuk langsung menghadapi musuh yang tersisa di benteng. Bos David sampai heran melihat keberanian anak-anak dari akademi yang seolah tidak menghargai nyawa mereka. Dalam waktu singkat, Eru berhasil menumbangkan Silhouette Night curian dengan mudah, karena dialah yang merancangnya. Eru mengatakan pada Komandan Morten bahwa rekan-rekannya dari akademi telah menemukan unit yang dicuri. Jika mereka masih bertarung, kemungkinan mereka bisa menahan para pencuri itu. Sang komandan langsung mengajak Eru bekerja sama sedikit lagi untuk menangkap para perampok itu. Pertarungan antara Edgar dan Lady Kerhild dimulai. Si kembar mengikuti arahan Edgar, mengejar unit yang lain tanpa menyentuhnya. Kid melihat unit itu sangat besar. Dia menduga begitulah Eru melihat saat melawan monster. Dia jadi termotivasi, dan tidak ingin kalah melawan musuh ini. Pria ini ingin menembak Edgar dari belakang, tapi si kembar mengacaukan fokusnya, hingga menghancurkan lengan tambahan robot itu. Saat jatuh dari pohon, secara tidak sengaja, Kid membuat jebakan dan menjatuhkan musuh ke danau. Saat mendengar unit itu jatuh, perhatian Edgar teralihkan hingga dia terdesak, dan lengan robotnya terpotong. Tidak hanya itu, robotnya terpotong hingga tubuh Edgar terluka. Tidak berapa lama, Dietrich sampai. Dia mengkhawatirkan Edgar, tapi pemuda itu menyuruhnya untuk mengejar perampok itu. Di momen genting ini, tiba-tiba muncul monster iblis yang jumlahnya cukup banyak. Si kembar menyarankan agar mereka melarikan diri dulu, tapi kali ini, Dietrich tak ingin mundur. Dia merasa malu karena pernah mundur di awal episode, sekarang dia tidak akan pernah melakukan itu dan menanggalkan kebanggaannya sebagai ksatria lagi. Si kembar khawatir jika seniornya itu maju sendirian. Beruntung, Komandan Morten dan Eru datang membantu melawan monster-monster itu hingga pagi hari. Monster-monster berukuran besar dengan jumlah yang sangat banyak itu akhirnya berhasil meraih bersihkan. Setelah pertempuran usai, Marquess Disgard mendapatkan laporan bahwa ada benda terlarang yang bisa memancing kemunculan iblis. Marquess Disgard menduga itulah yang membuat para monster itu lepas kendali dan menyerang manusia. Marquess Disgard cukup terkejut mendengar nama ramuan terlarang itu muncul di kerajaan mereka. Marquess Disgard menduga orang-orang yang melakukan pencurian itu bukan berasal dari kerajaan mereka. Beberapa hari setelah itu,
para siswa yang terlibat dalam insiden hari itu diundang ke istana. Raja memberi pujian kepada para siswa yang ikut bertempur. Akhirnya surat yang memutuskan untuk membentuk sebuah tim khusus yang akan mengawal proyek pembuatan Silhouette Knight ini. Lalu, Ernesti yang diangkat menjadi komandan pasukan ksatria itu. Sang raja memutuskan nama kelompok khusus ini adalah Phoenix Perak, yang anggotanya terdiri dari siswa-siswa terpilih yang ada di hadapan raja sekarang. Semua murid tercengang mendengar keputusan raja. Meskipun begitu, mereka nampak senang. Bahkan, Edgar juga senang saat mendengar berita tentang tim baru itu dari Helvi. Di momen ini, Edgar berjanji kepada Helvi bahwa ia akan merebut kembali Telestale milik Helvi yang dicuri, dengan Silhouette Knight miliknya. Sebagai bentuk penghargaan, Helvi akan menunggu saat itu terjadi. Setelah kasus Casadeus ditutup, Silhouette Knight buatan mereka diserahkan ke laboratorium untuk diperiksa dan diperkuat. Eru dan teman-temannya pun kembali ke kediaman mereka di La Ihiala. Di perjalanan pulang, Eru tertidur dan bermimpi semua robot koleksinya menghilang. Saat terbangun, Adi mengambil kesempatan dan sedang memeluknya. Eru memintanya berhenti dan bangun dengan cara menggelitik gadis itu. Sementara itu, di laboratorium, seorang pria tua marah-marah karena semua anggota timnya sangat lama meneliti robot Telestale dari Eru. Seorang pria bernama Oliver menyapanya, sehingga amarahnya mereda. Oliver adalah sosok yang menjabat sebagai direktur. Dia nampak tertarik dengan Silhouette Knight tipe terbaru. Ia meminta kepala lab Gaiska untuk segera menganalisisnya. Tuan Gaiska menjelaskan bahwa mereka membutuhkan waktu lama untuk menganalisa robot itu. Setelah itu dia pergi dari hadapan Oliver. Pria tua itu kesal karena semua orang sangat antusias pada unit baru ini, tapi jika nanti dia berhasil mengembangkan ilmu tersebut, maka dia akan mencatatkan namanya dalam sejarah lewat hasil karya Eru. Malam itu, di ruang khusus, Raja dan Marquess Disgard sedang membicarakan tentang unit milik Eru. Mereka sangat senang dan tertolongan dengan keberadaan tim baru itu. Tapi mereka masih kesal dengan kemunculan perampok yang menciptakan banyak masalah. Marquess Disgard yakin, mereka berasal dari Occident, negara tetangga. Padahal pihak Framevilla sudah melawan monster dan menciptakan kehidupan aman untuk mereka tapi mereka melupakan semua itu. Raja meminta Marquess mengirim pasukan khusus Elang Lazuardi untuk menyelidiki kasus ini. Mereka tidak boleh membiarkan negara lain mencuri penemuan mereka yang sangat berharga ini. Marquess berjanji akan segera mengurus hal ini dan tidak membuat Raja kecewa lagi. Raja tidak sabar melihat penemuan menakjubkan apalagi yang akan ditunjukkan Ernesti pada mereka. Saat ini, di rumahnya, keluarga Eru terkejut saat mengetahui bahwa Eru telah diangkat menjadi komandan pasukan pada usia yang sangat muda dan telah diakui oleh Raja. Dia bahkan sudah diberi kuasa dan bengkel khusus di akademi. Semua keluarganya ikut senang. Bahkan sang kakek tidak menyangka cucunya sudah menguasai akademi di usianya yang sangat muda. Ernesti kemudian memperkenalkan Silhouette Gear tipe baru, sebuah perlengkapan yang memungkinkan siapa saja mengoperasikan Silhouette Knight menggunakan Magius Engine yang disediakan gratis oleh pemerintah. Meski nilainya tinggi, permintaan Ernesti dikabulkan begitu saja karena kepercayaannya yang besar dari Raja. Tak lama kemudian, Komandan Morten datang membawa banyak unit Silhouette Knight untuk dimodifikasi oleh Ernesti. Meski tugas itu merepotkan, Ernesti tetap senang karena itu adalah hobinya. Ia juga menerima surat dari Raja yang menyatakan bahwa 10 bulan lagi, Raja akan mengadakan pertandingan uji coba antara Ksatria Phoenix Perak dan unit Silhouette Knight dari laboratorium. Mereka sangat bersemangat untuk membuktikan bahwa kemampuan mereka tidak sepele. Untuk menghadapi pertandingan ini, Eru sudah menyiapkan desain Silhouette Knight baru yang memiliki kecepatan besar. Meskipun mereka bingung melihat desain baru ini, mereka tetap bersiap dengan penuh semangat untuk menciptakan unit itu. Selain mengandalkan unit baru tersebut, Eru juga akan menciptakan beberapa senjata rahasia tambahan pada unit-unit kali ini. Adi tiba-tiba mengatakan bahwa sekarang impian Eru terlihat cukup jelas. Eru tersenyum melihat semua robot yang sedang dirakit di hadapannya. Menurutnya robot impiannya memang sudah semakin terlihat meskipun hanya bayang-bayang. Berkat bantuan Silhouette Gear, para dwarf atau Knightsmith bekerja lebih cepat dan tidak cepat lelah. Hari-hari pun diisi dengan percobaan dan pengembangan tipe baru Silhouette Knight. Waktu demi waktu sudah berlalu, tiba hari kelulusan. Sebagai senior, Stephanie sedih karena mulai hari itu dia tidak akan bisa lagi bertemu dengan Ernesti dan memeluknya seperti sekarang. Sikap Stephanie membuat Adi kesal karena dia terlalu lama memeluk Eru. Ksatria Phoenix Perak merekrut siswa-siswa baru yang akan bekerja di bawah pimpinan Bos David, dengan Ernesti sebagai komandan muda mereka. Edgar menjelaskan bahwa secara resmi kepemilikan bengkel di akademi diserahkan kepada mereka. Ini berarti mereka akan bekerja bersama ksatria resmi paling muda yang diresmikan oleh Raja. Di saat yang sama, Ernesti bertemu dengan Nora Freekberg,
agen khusus yang menyelidiki kasus pencurian Telestale. Gadis ini melaporkan bahwa mereka sudah menemukan penyusup yang memberikan informasi kepada negara tetangga. Gadis ini melaporkan bahwa pihak tentara khusus telah disiapkan di sekitar Laihiala untuk memastikan bahwa insiden itu tidak pernah terjadi lagi. Meskipun begitu mereka masih belum menemukan pelaku sebenarnya dari insiden pencurian itu. Ernesti mengucapkan terima kasih atas kerja keras mereka, pasukan khusus tentara Elang Lazuardi. Dia akan mempercayakan penyelidikan ini pada mereka. Sementara itu, Adi sempat curiga dengan Nora yang terlihat terlalu akrab dengan Ernesti. Dia khawatir Eru menyukai gadis tangguh seperti itu. Jadi dengan penuh semangat dia mengatakan ingin mengendarai Silhouette Night juga. Eru merasa senang mendengar hal itu karena dia juga sudah menyiapkan sesuatu untuk gadis itu. Sebelum menunjukkan sesuatu untuk Adi, Ernesti dan tim melakukan uji coba dengan prototipe Silhouette Night terbaru. Kali ini dia ingin menguji hasil dari alat pacu kecepatan. Tapi sayangnya, percobaan itu gagal dan menyebabkan ledakan besar. Meski tidak ada yang terluka, mereka kemungkinan akan dimarahi Bos David karena menggunakan unit tanpa izin untuk melakukan uji coba yang berbahaya. Namun, Ernesti malah sibuk memikirkan kesalahan perhitungannya. Akhirnya ia pun diminta beristirahat sejenak dari pekerjaan oleh Bos David. Dia nampak sangat mengkhawatirkan Eru. Setelah istirahat, Ernesti memutuskan agar Kid dan Adi mencoba mengendarai Silhouette Night tipe terbaru yang dikendalikan oleh 2 orang dan menggunakan 2 Ether reaktor. Meskipun percobaan awal gagal, mereka menikmati proses pengembangannya. Ernesti juga menciptakan sistem kunci baru berupa belati unik untuk setiap unit, agar kejadian pencurian tak terulang. Akhirnya, hari pertandingan tiba. Banyak penonton yang hadir untuk menyaksikan adu kemampuan Silhouette Night yang sudah diubah. Tuan Gaiska sangat bangga saat menjelaskan pada Raja tentang Silhouette Night baru yang telah diperkuat hingga 30% lebih baik dari sebelumnya dan mengadopsi teknologi Telestale yang disempurnakan. Raja memuji kepala laboratorium atas pencapaian ini, lalu memanggil unit andalannya, kelompok Satria yang telah dia bentuk sendiri, Phoenix Perak. Dari sisi lain pintu masuk arena, sosok robot unik memasuki arena. Semua orang tercengang melihat desain Silhouette Night mereka yang unik, berkaki 4 dan mampu membawa muatan unit lain. Unit baru ini diberi nama Dendolk.